Ya, selamat pagi ya, selamat bertemu dengan Pak Belangkon. Belangkon. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan ANPK. Ya, ini bukan hal yang baru bagi kalian yang murid SD. Nah, dulu namanya UNPK dan itu dilaksanakan di SMP dan SMA. Jadi untuk tingkat SD, sekarang ANPK dilaksanakan di kelas 5. Ya, ya, cara pelaksanaan ANPK. Ya, dan ini semua harus diketahui oleh murid. Jadi murid wajib tahu supaya nanti tidak plonga-plongo kayak kebo di sana. Ya, baik. Berikutnya, apa sih ANPK itu? Ya, supaya kalian tahu. Nah, jangan cuma mengerjakan tapi tidak tahu apa itu apa. Namanya ANPK itu. ANPK itu kepanjangannya adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang artinya penilaian yang dilakukan secara nasional dengan menggunakan alat, yaitu komputer. Ya. Sekarang sudah zaman digital, jadi semuanya serba komputer. Ya, semua. Ya, pertanyaan berikutnya, siapa peserta ANPK? Nah, ini mesti bertanya-tanya. Ya, kenapa dari sekian banyak kelas 5 yang dipilih cuma 30, nah, 30 dan 5 cadangan. Yang lainnya untuk apa? Nggak kepake. Enggak. Ya. Baik, peserta ANPK itu adalah siswa di sekolah tersebut yang dipilih secara acak oleh sistem dari pusat. Ya, sistem dari pusat. Jadi yang acak dari sistem dari pusat. Ya, nanti daftar namanya akan muncul secara acak. Ya, kemarin ada DNS itu untuk simulasi. Nanti pada saat pelaksanaan ANPK ada namanya DNT. Ya, bisa jadi tetap, bisa jadi juga berubah. Jadi yang lain yang kemarin tidak ikut simulasi atau tidak masuk ke daftar nama sementara, ya siap-siap aja, siapa tahu nanti masuk ke dalam daftar nama tetap. Ya, berikutnya pertanyaannya, apa saja persiapan ANPK? Persiapannya apa? Ya tentu saja jawabannya belajar supaya nanti pada saat mengerjakan tidak plonga-plongo. Ya, nggak bisa jawab plonga-plongo malah nggak habis-habis nanti ya. Jelas belajar. Yang kedua, ya belajar juga cara mengoperasikan komputer. Karena kemarin pada saat simulasi, saya masih melihat ada yang pegang mouse aja, ya, pegang mouse aja kayak takut-takut ya, padahal nggak gigit mouse. Jadi belajar ya, belajar mengoperasikan komputer ya, mouse-nya digoyang-goyang supaya kelihatan kursornya. Kursor itu anak panah yang bergerak ya. Goyang-goyang ya, goyang ya. Baru nanti kalian juga harus belajar mengetik dengan menggunakan keyboard komputer, karena jawabannya nanti ada yang isian, ada yang uraian, bukan cuma pilihan ganda. Ya, ya para gamer mungkin sudah terbiasa ya menggunakan mouse, ya, tapi untuk mengetik belum tentu. Ya. Baik, persiapannya sudah. Sekarang pertanyaannya, berapa soal yang harus dikerjakan? Untuk ANPK itu ada 3 subtes. Ya, yang pertama literasi, numerasi, dan survei. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan itu ada 3 subtes. Ya, untuk waktunya ini relatif ya. Kemarin sih kurang lebihnya 90 menit. Tapi ini relatif. Jadi kalian nanti akan mengerjakan 3 bentuk soal tersebut. Ya, ya, persiapan baik-baik. Ya,
Pertama, ini ada kartu login peserta. Kartu login peserta akan dibagikan pada hari itu juga oleh ibu atau bapak guru nanti, ya. Itu harus kalian bawa masuk ke dalam ruang kartu login tersebut karena di situ berisi informasi penting. Ini contoh kemarin kartu login untuk simulasi kemarin si Paijo, ya, itu nama pesertanya, kemudian tempat tanggal lahirnya Paijo ini Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 Maret 2009. Kemudian username, ya, ini kepotong ya, karena saya pakai screenshot saja kemarin. Username itu D160600650009. Nah, ini yang akan dipakai nanti, ya, username. Begitu juga passwordnya. Passwordnya 114434 bintang. Ya, ada bintang di sini. Kemarin ada yang menginput kok nggak bisa masuk, ternyata lupa masukkan tanda bintang. Kemudian untuk ini proktor dan ruang ini tidak usah diisi ya, yang proktor dan ruang. Ya, nanti kalian tidak perlu menginput itu. Jadi ini kalian pegang karena ini nanti kalian gunakan untuk login ke dalam soal, ya. Bentuk loginnya seperti ini, halaman login. Ya, ini seperti ini ya bentuknya, karena saya juga main jepret aja karena tidak bisa di screenshot, ya. Jadi pada saat pelaksanaan saya jepret, nah, supaya kelihatan. Ya, di sini ada halaman login. Selamat datang, silahkan login dengan username password yang Anda miliki. Nah, gunakan sekali lagi kartu tadi, ya. Username itu bukan nama peserta, tapi ini yang kita miliki, ya. Gunakan, kalau bisa gunakan huruf besar semua. Nah, kalau pakai keyboard tekan saja caps lock-nya. Supaya apa? Supaya tidak lupa, ya. Supaya tidak lupa hurufnya harus besar. Jadi untuk username gunakan ini, ya. Sedangkan password jangan lupa, nah ini passwordnya ada tanda bintang. Pak, gimana sih membuat tanda huruf besar dan tanda bintang? Mungkin masih ada yang belum paham, ya, mungkin baru pertama kali pegang keyboard dan sebagainya, ya, atau selama ini pegang keyboard tapi tidak pernah memperhatikan. Nah, ya, perhatikan di sini, ya. Ini yang angka 8 ini di atasnya tanda bintang. Untuk menekan ini tekan tombol shift ini, baru ini bersamaan, maka akan muncul tanda bintang. Sedangkan untuk membuat huruf besar gunakan caps lock, ya. Kalau ini sudah nyala atau sudah ada tandanya, baru bisa dipakai huruf besar semua, ya. Ya, tapi kalau masih kurang paham nanti bisa bertanya pada Bapak Ibu pengawas nanti. Ya, konfirmasi data peserta. Ya, setelah kalian halaman login, kalian akan masuk ke sini. Sekali lagi, gunakan kartu ajaib, kartu loginmu, ya. Kartu loginmu itu digunakan. Di sini biasanya sudah terisi kodenya. Kemudian peserta di sini nama sudah ada, jenis kelamin dan sebagainya, tapi kalian perlu menulis nama kalian di sini, ya. Menulis nama kalian supaya memastikan bahwa yang mengerjakan itu kalian, ya. Sekali lagi pakai caps lock supaya hurufnya besar semua, ya. Tulis di sini, kalau di kartu namanya Paijo ya Paijo, ya, sesuai nama kalian. Kemudian tanggal lahir, ya,
tanggal lahir jangan sampai lupa, biasanya di sini tertera. Ya, kalau lupa tanggal lahir sendiri kan kalian bisa lihat di sini. Oh, misalnya tanggal 17 Maret 2009, berarti hari ini yang anak panah ini kalian klik ya. Kemudian kalian pilih hari di sini adalah 17, bulannya bulan Maret atau bulan 3, tahunnya 2009 ya. Perhatikan di sini. Nah, ini tanggal lahirnya harus sesuai di sini. Nah, yang di sini ini mundur lagi. Ya, di sini ini ada kosong nanti. Jangan kalian isi dulu. Menunggu informasi dari ibu proktor atau bapak proktor nanti atau pengawas menyampaikan nomor token ya, biasanya bisa dengan kode huruf atau dengan kode angka ya. Token ini harus kalian perhatikan, kalau tokennya salah tidak bisa masuk ya. Jadi setelah dimasukkan token yang disampaikan oleh bapak ibu guru atau pengawas, kalian klik submit ya. Klik di situ, maka kalian akan masuk ke konfirmasi tes. Mau masuk soal aja mumet ya. Nah itu, tapi tidak apa-apa ya. Konfirmasi tes. Ini akan ada muncul di sini, kalian tidak perlu ngisi, tinggal kalian klik tombol mulai dengan tekan tombol mulai di sini, klik dengan mouse, klik kiri ya, jangan klik kanan, maka kalian akan masuk ke dalam soal ya. Masuk ke soal, bentuk soalnya seperti apa. Untuk ANPK bentuk soal itu bisa macam-macam, bisa pilihan ganda, bisa pilihan kompleks. Pilihan kompleks itu artinya kalian bisa memilih lebih dari satu ya. Misalnya ada jawabannya tapi kalian bisa memilih lebih dari satu. Bisa dalam bentuk isian singkat atau dalam bentuk uraian, atau lagi dalam bentuk benar salah, atau menjodohkan. Ya, ini bentuk-bentuk soalnya. Jadi jangan khawatir, kerjakan dengan tenang, dengan sebaik-baiknya, pasti bisa. Ya, kalau ada masalah silahkan bertanya pada pengawasnya. Ya, kemudian kalau kalian sampai ke sini, konfirmasi pindah stage. Ya, konfirmasi pindah stage kayak main game aja. Next stage. Nah, kalau sampai di sini artinya kalian sudah selesai pada subtes yang satu. Masuk ke subtes berikutnya, nanti mungkin kalian akan menemukan beberapa seperti ini ya, bukan cuma satu. Nah, kalian tinggal centang di sini. Centang di sini tinggal klik aja kotak kecil ini, diklik, kemudian klik kata selesai. Dengan demikian kalian sudah menyelesaikan subtes yang berikutnya. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian bisa klik kata tidak. Klik di sini, kalian akan kembali ke soal. Ya, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, klik yang tengah ini kecil, kemudian selesai. Ya. Nah, kalau sudah beberapa kali klik seperti itu, kalian akan masuk lagi ke halaman login. Nah, itu artinya kalian sudah selesai mengerjakan tes tersebut. Ya, sudah sampai halaman login, kalian baru boleh meninggalkan. Kalau belum sampai sini jangan tinggalkan dulu, biar nanti proktor atau bapak proktornya mengecek ya soal kalian ini sudah selesai atau belum. Nah, kalau kalian sudah dinyatakan selesai, sudah masuk ke halaman login,
boleh kalian pergi meninggalkan ruangan ya. Tuh. Udah ada. Nah, ada satu lagi nih. Apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba kalian terlogout atau kembali ke halaman awal? Ya, kembali ke halaman awal. Bisa jadi seperti itu. Soal belum selesai, tiba-tiba stop, ya kembali lagi ke halaman awal, login lagi. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, cukup tenang, ya, jangan nangis, ya, atau malah teriak-teriak, gila nih, ya, tenang. Kemudian angkat tangan atau panggil Pak Ibu pengawas atau proktor. Pak, ada masalah. Pak, saya ini terlogout Pak. Jadi Ibu proktor atau Bapak proktor atau pengawas akan mereset dari komputernya proktor, kemudian memberikan token baru. Ya, karena token ini akan berubah setiap 15 menit. Jadi kalau kalian masuk tadi tokennya apa, nanti kalau terlogout masuk lagi mungkin tokennya sudah berubah. Ya, jadi harus bertanya dulu. Ya, kerjakan lagi, kalian login lagi dengan data seperti tadi, kemudian token yang baru, kerjakan lagi. Jawabanmu tidak hilang kalau sudah di reset oleh Ibu Dokter. Ya, jadi jangan dulu, tenang, ya, tenang, ya. Ya, semoga dengan video ini, dengan penjelasan ini, kalian bisa lebih siap nanti dalam menghadapi ANPK. Selesai.